Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Penguji, serta teman-teman yang kami sayangi. Berdirinya kami berlima di sini bukan karena tidak diberi tempat duduk, tapi kami akan presentasi. Sebelumnya, mari perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Novrinda Hanifah Rambang dari kelas 10 Teknik Logistika nomor absen 26. Tugas saya di sini sebagai pewawancara. Bisa dilanjutkan? Perkenalkan, nama saya Putri Zara, nomor absen 22. Tugas saya di sini sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Rizka Chandrawardhani dari 10 Teknik Logistika nomor absen 33. Tugas saya di sini sebagai editor dan kameramen. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putra dari 10 Teknik Logistika absen 30. Tugas saya di sini yaitu kameramen 1 dan 3. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putra dari kelas 10 Teknik Logistika nomor absen 19. Saya di sini sebagai kameramen. Sebelum masuk ke sebenarnya di sini kami mengobservasi unit kerja kantin SMK Negeri Mataram. Dilanjutkan ke PowerPoint. Sini saya akan menjelaskan timeline proyek member kami. Ada beberapa tahapan. Untuk hari pertama ada perencanaan pada tanggal 29 Juli 2024. Kami ditentukan kelompok oleh Pak Adit. Lalu kami disuruh berdiskusi untuk menyusun susunan konsep observasi kami nantinya akan seperti apa. Untuk di hari kedua ada persiapan pada tanggal 30 Juli 2024. Kami membuat pertanyaan untuk wawancara, serta kami juga mencari referensi video dari kakak kelas. Setelah kami melakukan diskusi itu, kami konsultasikan kepada guru pembimbing yaitu Pak Adit yang berisi konsep perencanaan yang telah kami buat. Untuk di hari ketiga ada pelaksanaan pada tanggal 6 Agustus 2024. Kami menuju kantin untuk mengobservasi serta mewawancarai Kak Zara selaku kasir kantin di SMK Negeri Mataram. Serta kami juga mendokumentasikan beberapa proses alur bisnis yang akan didampingi, seperti dari siswa-siswi membeli makanan hingga pembayarannya. Untuk di hari keempat ada evaluasi pada tanggal 8 Agustus 2024. Kami membuat video dari hasil dokumentasi editing video ya. Terus membuat laporan hasil observasi yang telah kami lakukan. Laporan ini tidak hanya sehari itu langsung jadi, tapi kami masih banyak melakukan revisi. Untuk di hari kelima ada revisi pada tanggal 12 Agustus 2024. Kami telah mempresentasikan video kami di depan teman-teman. Lalu kami mendapat banyak saran dari teman-teman semuanya. Saran yang pertama itu ada suaranya pada video masih kurang jelas, suaranya double. Lalu pada video kami juga tidak terdapat subtitle. Lalu pada saat wawancara kamera kurang memperlihatkan yang sedang mewawancarai, jadi membelakangi kamera. Bisa dilanjutkan untuk temuan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah dan solusi pada saat observasi. Pertama-tama saya akan membahas tentang masalah pada saat observasi. Yang pertama, ada pembayaran melalui kode QR atau QRIS kurang efektif bagi siswa yang belum pernah melakukan pembayaran melalui QRIS. Yang kedua, ada pembayaran melalui satu kasir kurang efektif sehingga membuat siswa saling berdesak-desakan dan mengurangi waktu istirahatnya. Selanjutnya ada 5 solusi pada satu observasi. Yang pertama, alangkah baiknya kita mulai beradaptasi dan mulai perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang kedua, alangkah baiknya Kak Kantin menyediakan kode QR atau kode scan di setiap
untuk memudahkan siswa untuk melakukan pembelajaran dan meminimalisir mengurangi waktu istirahat. Selanjutnya yaitu SOP. SOP adalah standar operating prosedur. Prosedur keseharian atau yang bisa disebut oleh SOP itu wajib dilakukan oleh setiap karyawan kantin di SMKN Pamulang. Hal itu dirancang untuk memastikan kelancaran operasional, kebersihan, dan serta kualitas pelayanan pada konsumen. Beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut. 1. Penataan ruangan yang kurang rapi. Misalnya tempat duduk atau meja-meja yang terlalu sedikit sehingga siswa banyak yang tidak terbagian tempat duduk rapi. Ada lagi yaitu pencahayaan yang kurang terang dan ventilasi udara yang kurang cukup sehingga kantin terasa enak. Yang kedua yaitu banyaknya siswa setelah menerima makanan bungkus plastik tidak dibuang di tempat sampah. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran siswa yang tidak memiliki rasa empati pada plastik sehingga dibuangnya tidak pada tempatnya, membuat kantin menjadi banyaknya sampah yang berserakan. Yang ketiga itu adalah pada penataan titipan barang jualan terlihat kurang terorganisasi dan kurang tertata. Yang keempat yaitu penataan tumpukan barang jualan pada terlihat kurang rapi, yaitu dengan cara dikasihnya etalase sehingga makanan itu terlihat rapi dan higienis. SOP di kantin. Yang pertama yaitu permasalahan kurangnya kerapian di ruang kantin. Nah, ini seperti contoh meja atau kursi yang kurang tertata sehingga murid atau siswa itu kalau makan kurang nyaman. Yang kedua yaitu tentang melakukan sosialisasi tentang pentingnya pembuangan sampah pada tempatnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara menempelkan poster atau pengumuman di sekitar kantin agar siswa itu bisa membaca dan termotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, pastikan makanan siswa dikemas dalam arti menggunakan wadah yang tertutup dan higienis. Yang keempat, temukan makanan makanan yang kurang rapi harus diperhatikan untuk diselenggarakan dan harus sesuai kategori dengan standar kebersihan. Melakukan evaluasi untuk terhadap kinerja karyawan dan keamanan siswa harus dilakukan untuk memastikan SOP diikuti dengan benar. PPT dari kami akan melanjutkan masuk ke video. Kami dari Klasik Indonesia mau mewawancarai seputar menjadi pertanyaan saya pertama itu berlangsung dari saya saja berlangsung di dalam kehidupan
Mungkin itu video dari kami. Apakah teman-teman atau Bapak Ibu guru penguji ada pertanyaan? Atau mungkin masukan? Ya, saya dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dan saran ya. Sama saran dulu dan komentar ya. Jadi saran yaitu anak-anak harus lebih memfokuskan dan meningkatkan proyek aja. Yang terpenting ada kan proyek aja. Karena kalau anak-anak bisa lebih fokus lagi, anak-anak akan lebih mengenal dan lebih tahu daripada dunia usaha yang ini kan dunia usaha. Itu adalah suatu dunia usaha yang bisa anak-anak pelajari. Ya, itu saran saya seperti itu. Ya, jadi anak-anak jangan tanggung-tanggung. Ya, tadi sudah bagus, yaitu dari SOP kekurangannya, kesarannya sangat utuh tadi.
betul sarana-sarananya bagus. Jadi berarti ada langkah-langkah untuk anak-anak mengevaluasi dan memberikan solusi. Itu saran ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang anak-anak rasakan setelah anak-anak memiliki proyek seperti ini, ya, apakah anak-anak ingin, ya, istilahnya ingin memberikan pemasakan ya. Jadi anak-anak itu tahu dia usaha itu, terus pertanyaannya itu langkah apa ya, langkah apa yang mungkin akan anak lakukan dan apa yang anak rasakan tentang proyek yang anak lakukan. Perbilang pertanyaan. Oke. Mungkin bisa mengambil solusi buat penataan ruangan yang ada di kantin itu kan terlalu sempit ya, jadi pas waktu anak-anak mau pembayaran itu biasanya berdesak-desakan. Itu mungkin bisa dikasih sekat atau yang buat biar enggak yang desak-desakan itu ya enggak mengobrol. Mungkin itu bisa menjadikan solusi kami. Dan itu mungkin yang bisa kami ambil. Saja. Ya, terima kasih. Nanti tidak ada respon dan maksud yang intinya proyek ini ya. Tadi ada yang teknopark, nanti jadi banyak ya, banyak sekali ISK 4 ini yang perlu dikaji ya, dikaji. Seperti kita punya studi foto, kita punya perpu, ya, banyak sekali. Jadi anak-anak jangan sampai nanti kan pengen tahu semuanya ya, kolaborasi. Jadi tanya pada anak-anak yang mungkin yang itu siapa, kamu bisa tanya. Jadi ini adalah modal wawasan anak-anak di sekitar ini untuk bagaimana berkancah di luar gitu, ya. Tentu kamu bisa membuat semacam produk yang bisa mendatangkan nilai jual atau dengan yang sudah dikatakan di sini adalah TEPA. Ya, nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada kita atau kepada spekulasi bagaimana jawabnya? Dari saya buka, saya sebagai wawancara serta membantu Natisa untuk membuat laporan. Saya jadi tugas untuk merekam dan mengedit video yang
Iya, Dek. Kalau tadi mungkin yang dijelaskan sama Bapak Ibu di kelompok 1 ya, ini juga berlaku untuk kelompok 2 semuanya, karena judulnya selalu mesti diawali kata observasi. Kalau observasi pasti memang prosesnya gitu kan, tapi kan ini kan sudah prosesnya sudah selesai, tinggal apanya? Hasilnya. Nanti judulnya ditambahin Pak, hasil observasi unit kerja nanti gitu ya. Bahasa agama Yang belakangnya, jangan ngomong dulu ya. oke begini ya. Mungkin sama kelompok 1. Berarti saya tanya kelompok ini juga tidak apa namanya itu konsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Konsultasi bahasa Indonesia berapa kali konsultasi? Baru sekali. Sudah ditujukan ini, maksudnya PPT ini. Belum, hanya laporannya saja. Jadi ini kalau konsultasi bukan hanya dari segi laporan, tapi yang dilakukan ketika presentasi, karena itu suatu hal yang wajib. Laporan itu mungkin nanti larinya ke tujuan ya, tapi kalau ini yang ditandai. Nah, ketika PTS berlangsung itu yang ditandai kan ketika kalian presentasi dan apa yang kalian tampilkan ketika presentasi gitu. Jadi otomatis kita nilainya dari segi ini, bukan dari segi laporannya. Kalau laporan mungkin nanti tujuannya yang mulai juga. Termasuk ini tadi ya, kita membuat pertanyaan sebuah itu kan ngasih kata kerja. Jadi tidak harus diletakkan di awal kalimat, tapi di tengah kalimat. Jadi apa? Harusnya revisi, ya kan? Untuk di-upload di linknya sebelum sudah disediakan. Jadi nanti di-upload ulang, direvisi kata-katanya. Kayak membuat konsep video, terus itu adalah kata kerja. Jadi pembuatan video. Jadi pembuatan laporan, jadi kata ini kata kerja di teman-teman. Lanjut, kalau menurut saya pemilihan PPT-nya juga warnanya enggak ini ya menurut saya antara hijau sama orange ya. Benar kuning, bukan di sini kok. Iya. Yang ini salahnya siapa? Dari sini. Salah tempatnya. Bawa lagi. Nah, ini juga maksudnya nanti pemilihan warna juga harus diperhatikan juga. Kalau warnanya itu apa sama? Putih. Banyak ini. Nah, ya, yang temuan solusi nomor 2 ya kan, alangkah baiknya nomor 1, yang nomor 2 menurut saya. Nah, yang bikin solusi ini pribadi atau kelompok? Pribadi, siapa tuh orang? Oh, pantas kok menurut saya. Jadi di situ tetap harus, jadi harusnya kalau misalkan namanya juga tim, terus proyek apalagi proyeknya juga digarap bersama, maka di situ harusnya kata-katanya menurut kami. Solusinya ya mungkin itu nanti dibagi lagi, bawa lagi. Oke, alur bisnis kita ini gimana? Masih sangat Yes. Mungkin dari awal pengantaran makanan yang dari kalau dari kantin siswa itu biasanya dari siswanya sendiri itu dia taruh ke kantin siswa yang ada di sebelahnya fotokopi itu. Mungkin dari situ lalu ke proses pembayarannya. Proses pembayarannya hanya bisa melalui kris. Kalau dulu
Tapi alur bisnis. Yang dimaksudkan itu yang mana? Yang apa? Ada Pak di nomor baca Pak surat nomor 2 yang timeline. Nah, ada itu nomor pelaksanaan ada 3. Proses alur bisnis. Nah, proses alur bisnisnya ada di alur kerja atau alur bisnis harusnya. Seharusnya alur kerja. Nah, kerja ya. Iya. Karena beda alur bisnis sama alur kerja itu beda. Kalau alur kerja kan kerjanya itu seperti apa, mulai dari awal sampai akhir belum. Dokumentasi proses. Yang paling paham kan dengan dulu ya, kalau saya kan ya orang awam gitu kan. Ya gitu, terus saya apresiasi yang revisi itu. Jadi ketika hari kelima tanggal 12 bulan 8 2024 kalian melakukan pemutaran video yang ditonton oleh teman-teman kalian, kemudian dimintai solusi dimintai kritik dan saran gitu kan. Tapi kenapa tidak direvisi di video ini? Sudah dilakukan wawancara ulang video. Oh sudah lama. Iya. Ya mungkin dari kualitas videonya satu kan ada tuh aplikasi video yang mengurangi kebisingan suara. Tadi kalau bising kalau di kantin kan memang kami ya kurang ini kebisingan videonya dalam suaranya kebising di dalamnya itu suaranya kurang jelas. Terus suaranya yang diwawancara bacaannya juga nggak begitu jelas. Harusnya nggak hanya kepada Mbak Zara, tapi juga pengelola kantin yang ada di situ. Misalkan Mbak Zara kan hanya melaksanakan atau karyawannya. Gitu ya. Kalau untuk keluar masuknya keuangan dan sebagainya itu wewenangnya adalah yang mengelola kantin. Kayak di rumah itu dia kayaknya juga harus ada wawancara. Sudah. Tetapi hanya menanyakan SOP-nya saja. Ya. Aku ya ketua pengembangan ini siapa wis? Harus siapa sih? Kantin ini di bawah tanggungan VLUD. Nah, itu dari yang pertama ada kepala sekolah Pak Gunawan Wiono, terus kepala lagi ada wakil kesiswaan yaitu Deposita. Lalu Saya sudah tanyakan ya banyak sepil gitu. lalu ada Dewi Roma, lalu di bawahnya di kantin sehat itu ada Kak Zara, terus bagian fotokopi ada Kak Azril, di bagian titipan siswa ada Bu Fania. Seperti itu. Alangkah lebih baiknya itu tampil struktur organisasi tadi. Ya, jadi kita juga tahu gitu, oh berarti anak ini observasinya sudah mendalam. Kayak gini cuma yang kalian tampilin adalah kayak baca SOP-nya gitu kan, terus cara kerjanya gimana, terus kalau misalkan antriannya kan itu gimana gitu, tapi nggak di yang harusnya kalian tampilin poin-poin pentingnya nggak kalian tampilin poin pentingnya. Itu sayang banget. Jadi nanti direvisi lagi ya. Karena emang kan hasil observasi yang sudah diberi Roma, yang kalian sarankan cuma satu gitu, cuma SOP-nya. Terus ini videonya nggak pakai record, Pertanyaan terakhir dari kelima orang ini, kontribusi dari proyek kalian ini masing-masing orang berapa persen sih kalian? Kontribusinya ya. Dari siapa? Novrianda. Kontribusinya berapa persen di proyek ini sampai jadi? Dari angka 10 sampai 100. Mungkin 50%. 50% ya. Kanisa 40. 40.
50. 50. Berarti kerja paling banyak Rangga. Ya loh, kan 50% sendiri. Ya gitu, kalau gitu. Sebenarnya kan sudah ada jobnya masing-masing. Jadi Vika sama Rangga itu bagian editing video. Ya, lalu sisanya yang laporan, PPT itu saya Vanessa sama Lisa. Jadi kamu nggak ada saya. Ya, saya belajar. Oke, lanjut ya. Saya dulu. Boleh ke slide masalah? Temuan masalah pembayaran menggunakan list kurang efisien. Bagaimana kalian bisa mengadopsi mengambil kesimpulan kalau dia itu kurang efisien? Kenapa? Karena apa ya, yang siswa yang kadang mengeluh kayak kenapa sih harus skrip, kenapa nggak pakai saja, biasanya seperti itu. Dari teman-teman kami semuanya juga biasanya bilang seperti itu. Alasannya apa? Alasannya kenapa dikasih, mungkin ya dikasih orang tuanya itu kan cash, jadi kan harus ribet masukin ke aplikasi ini. Apakah bisa ya Bang? Ya. Tapi kalau itu jadi ranahnya nggak efisien kan? Kalau dari keluhan itu bukan efisien. Kalau dari keluhan berarti ibunya errornya. Kalau efisien itu mungkin antriannya efisien, atau mungkin proses untuk top up-nya itu yang ribet, itu efisien. Ya, kalau dari sekedar skillnya teman-teman atau dari hasilnya komentar teman-teman, berarti itu dari sisi komentar. Efisien itu dari aktivitasnya, ya. Efisien dari ya. Di SMK 4 menggunakan list itu salah satu alasannya adalah untuk memudahkan dalam mereka transaksi penjualan. Ya. Jadi kalau misalnya cash itu kan kadang pakaian gitu di apa dia pribadi susulin, nah itu mungkin pada saat mereka belum beli kok lebih belum beli kok kurang. Nah, untuk menghindari terjadinya selisih seperti itu makanya kita pakai tulis kan jelasin pemasukan dan pengeluarannya juga jelas. Kemudian teman selanjutnya pembayaran melalui satu kasir membuat siswa bisa-bisakan dan mengurangi waktu istirahat. Ini gimana? Maksudnya apa? Artinya kan peraturan kayak itu ada yang menggunakan terus itu bikin Berarti solusinya apa kalau berdesak-desakan lo? sebenarnya kalau nggak dikasih kayak sketch gitu biar kayak antinya peraturan itu. Berdesak-desakan berarti ada SMK apa kalau juga mantri ya? Kalau juga mantri berarti ya. Terus kalau juga mantri. Kemudian temuan solusi yang diinginkan temuan solusi siapa? Saya. Temuan itu adalah kejadian yang terjadi. Kejadian yang kalian temukan pada saat melakukan observasi. Kalau sudah ke solusi berarti yang kamu tawarkan. Bukan temuan lagi. Berarti apa judulnya? Kira-kira alternatif solusi. Jadi pemilihan dari yang kamu tawarkan depannya itu diberikan alternatif solusi. Padahal judulnya juga betul loh. Temuan masalah dan solusi. Ya wes bawain aku solusi itu aja. Ya. Kemudian untuk menyusun kalimat yang baik dan benar, apakah memang ini kamu sudah kepahami atau tidak? Belum. Laporan kerja. Oke. Untuk solusi atau alternatif solusi kalimat depannya itu langsung kerja menggunakan teknologi masa kini yang dicanggih. Kira-kira apa? Kalau yang dicanggih
masukkan untuk ketua kantin kita karena kita kalau mungkin yang lain ada yang lebih canggih lagi itu ya kayak gitu nggak sih? Apa? Kris itu kan gampang kok, Rek. Kamu kan selalu ambil bawa handphone kok. Tinggal scan gitu kan. Kan selalu dibawa ini, nggak mungkin kayak bawa aja di bawah. Ya. Kira-kira apa sih yang lebih canggih lagi itu apa? Ada yang paling punya Inggris? Boleh masuk. Masalahnya kan ya menggunakan Inggris kurang efisien. Nah itu kan menjadi masalah ya karena memakai teknologi lagi temuan solusinya malah menerima teknologi itu beradaptasi dan menerima teknologi yang benar. Secara logika kamu sudah benar. Logikanya sudah benar. Kamu mengasumsikan Inggris kurang efisien. Jadi ada lebih efisien lagi, gitu kan? Apa kira-kira? Ini kan bukan teknologi itu. Teori bukan teknologi. Oh, maksudnya teman solusinya itu kan menerima teknologi yang terjadi. Itu kan temuan masalahnya Juris ya, ya jadi kan harus menemukan solusinya itu dengan teknologi yang lebih canggih ya apa? Kira-kira apa? Pernah ke Kids Station enggak kalian? Kids Station sediaan moge itu tapi kayak anak-anak ya bisa dipakai dulu ya apa sih Kids Station kan itu tuh? Ya, kalau apa-apa pakai kartu juga biasa aja. Iya. Bisa kamu nanti kalau di SMK 4 itu sisa-sisanya pakai kartu nanti di laptop kamu tinggal tempel. Ya apa? Cuma dulu ke aneh kan? Ya, laptop apa aja tuh nanti bedanya di dua aja. Jadi di kartunya itu nanti ada lampu tinggal tempel. Sekarang diadaptasi bisa toh? Kalau nggak salah sih sudah berganti sebuah SMH yang bukan mobil itu sudah ada seperti itu. Yang Aksen ya? itu ada Kartu-kartu ya pakai SIM, jadi bisa lewat aksen, pakai SIM, ya. tantangan juga. ini awalan jalan maunya kamu Ya itu ya nanti aku sih mau buka juga dari kemudian itu sudah direvisi oleh Bu Mima yang menurut saya kayaknya untuk pemilihan kalian itu yang harus kalian tentukan apa caranya pemilihan kalian apakah dibuatkan jalur khusus antri harus yang antri di bawah oh ya ini oi tanya apa karena aku paham kalau sekolah di kelas dunia jam istirahat itu pasti banyak yang kamu omongannya uang sekelas 10 pasti selalu kelas satu jadi ya enggak nah Ini untuk memanipulasir ini bisa dilakukan scan di setiap stand terus yang kedua itu mengambil nomor antrian ya biar kayak yang ada yang satu didapatkan terima kasih supaya QR-nya ditiap
baru cari solusi. Iya ya, betul. Nah, nanti bisa dimasukkan saran ini untuk di kantornya atau di petakolnya nanti ya. Lanjut slide di bawah. SOP bahasa Inggrisnya standar. Bahasa Indonesia ya? Hah? Ayo, bahasa Indonesia apa? Operasional prosedur. Nah, cocok ya. Kamu itu harus konsisten mulai dari awal sampai akhir. Kalau dari awal bahasa Indonesia sampai akhir juga bahasa Indonesia. Ini judul dengan isinya jauh berbeda, ya. Judulmu SOP, tapi di bawahnya beberapa permasalahan. Ini karena bukan dari Nandiri dan Surabaya, nambah dua state untuk berkarya. Ayo, jelaskan. Judulmu SOP, ini permasalahan. Tujuannya apa sih sebenarnya slide ini? Seharusnya itu judulnya permasalahan Tahu nggak SOP itu apa? SOP itu apa, tahu nggak? Standar operasional prosedur. Atau untuk semuanya ya, SOP itu adalah salah satu bentuk aktivitas yang wajib dilakukan dalam salah satu kegiatan tertentu. Contohnya, kamu masuk SMK 4 wajib bersepatu, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Itu salah satu SOP. Nah, kalau ini sebenarnya yang kalian katakan itu adalah masalah. Harusnya ya sebelumnya yang temuan masalah. Gak apa-apa, kamu jadikan satu slide aja temuan masalah. Oh, temuan masalah ini 1, 2, 3, aku sampai 20 gak apa-apa. Masukkan semuanya. Baru slide berikutnya adalah alternatif solusi yang ditawarkan. Yang pertama, membuat SOP atau mencantumkan SOP yang ada di kantin. Spread versus spread. Oke. Ya. Ini saja kalau aku katanya ngomong, oh deh kamu mau keluarkannya nggak rapi. Masalah, kalau isu judulmu tadi SOP saya banyak siswa setelah memberi makanan bungkus plastik memberi makanan, bungkus plastik tidak dibuang di tempat sampah, di tempat dinya misah dalam tempat. Kalau dia digabung berarti itu menunjukkan suatu aktivitas dilakukan, ya kan digabung. Pada penataan titipan barang jualan terlihat kurang terorganisasi. Oh, tata barang itu terorganisasi, guys. Kira-kira apa? Dan ada jawab apa enggak? Kamu jalan sampai sampai di situ. Hindari kata-kata. Jangan mungkin kamu yakin. Ya. Oke, terorganisasi itu berarti susunan organisasi itu berarti terorganisasi. Kalau barang dokur menisol itu namanya bukan terorganisasi. Penataan rapi atau tidak. Penataan tumpukan barang jualan pandangan. Apa bedanya nomor 3 dan nomor 4? Beda. Kita punya nomor 1 organisasi, nomor 2. Bedanya apa? Sama kan? Sama sepertinya sama. Kemudian nomor 1, kurang rapi itu kategori bagaimana sih? Ruangannya tidak rapi itu kategori bagaimana? Antara meja bersih nggak rapi gitu, atau ruangannya kurang luas? Kurang luas. Kurang luas itu maksudnya
Arti barangkali mau menambahkan arti satu. Barangkali yang mau mewakili. Ya, oke. Iya, wes, cepat. 30 detik. 1, 2, 3. Guys, timer guys. Nah, ini aku jelaskan Rek. Masya Allah, turun. Begini ya, slide atau presentasi itu poin saja. Oke, kalau bintang, pokoknya layarnya orange dan hijau, gradasi warnanya enggak sesuai ya? Ya enggak? Ya enggak ya? Cari gradasi warna sesuai, misalnya biru sama putih itu sesuai. Hijau, orange itu jeruk, oke? Silahkan nanti kalau pada saat PAS, mau ya masuk rumah ya. Nanti itu poin saja, misal nomor 1 tentang permasalahan penataan ruangan. Tulis saja penataan ruangan yang rapi, ya. Pembersihan area secara berkala. Titik, bersunai. Gak usah kamu kasih sampah, misalkan jauh harus itu kalian tuh apakah bersihan secara berkala atau tidak. Ya. Kemudian saran SOP itu bukan seperti itu. Seandainya kalau penataan ruangan kamu jelaskan SOP-nya mulai dari awal sampai akhir. Seandainya contoh menerapkan 5R, reduce, reuse, recycle, ya itu baru SOP-nya. Kemudian menata ulang, kemudian apa dalam sampai di akhir itu baru SOP. Kalau ini satu masih bukan SOP karena di tiap pecahan 1 sampai 4 itu bisa berdiri sendiri untuk dibuatkan SOP satu-satu. Jadi SOP itu harus kerja mulai dari awal sampai akhir untuk satu aktivitas. Seandainya membersihkan ya sudah SOP ini apa? Mau jadi dijilat apa disiram terserah ya. Ke bawah lagi. Jadi kita baca hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari saya, isi konten video tadi tidak sesuai dengan apa yang kamu paparkan. Ya, jadi tadi ada beberapa pertanyaan ke Mbak Zahra itu tidak sesuai dengan isi konten dari observasi. Lain kali kalau mau bikin judulnya kamu tanamkan di kepala, baru isi kontennya harus sesuai dengan judul yang harus disampaikan. Ya, baik lagi, semoga nanti ke depannya lebih baik dari yang oke. Terima kasih. Oke, jadi itu beberapa pertanyaan yang masukan dari Mbak Suci. Nanti di revisi ya, jadi seperti itu. Karena saya tidak memberikan pertanyaan apakah menjadi rangka mewakili ya dengan waktu yang sudah panjang. Jadi kalian mungkin sudah wajib-wajibkan ya. Jadi ini apa yang kalian lakukan hari ini, presentasi hari ini segera ditindaklanjuti ya. Saja jadi informasi yang disampaikan, selanjutnya nanti